هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقوى تفوزوا وتفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. ثم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kembali atas nikmat Allah, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga di hari yang mulia ini kita masih diizinkan oleh Allah berta'abudiyah kepadanya. Mari kita selalu bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan kepada beliau dapat menjadi syafaah di yaumil la yanfa'ul mal wala banun. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara bulan Ramadan, maka tidak cukup waktu sebulan untuk membicarakan fadilah-fadilah, keagungan-keagungan bulan Ramadan tersebut. Maka mari kita mengambil kesempatan ini sehingga kita tidak digolongkan orang-orang yang merugi ketika berlalu bulan Ramadan. Salah satu fadilahnya adalah wa kullu da'awatil mustajabah. Seluruh doa-doa orang yang berpuasa akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan di antara kita. Saya sudah sekian tahun menghampiri Ramadan tersebut dan saya berpuasa di dalamnya, tapi rasanya belumlah doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini barangkali persis sama dengan apa yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat kepada aulia Ibrahim bin Adham atau nama lain Hasan al-Basri. Ketika beliau berjalan-jalan di pinggir pasar, tiba-tiba ada segerombolan orang menghampiri beliau. Wahai Ibrahim bin Adham, ya syekhuna wa ya muallimuna, wahai ustaz, kira-kira begitu. Tolong jelaskan kepada kami, kenapakah doa-doa kami hingga hari ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, wahai sahabat-sahabatku, ada beberapa hal doa seorang hamba belumlah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, arafatahullahu wa lam tu'tihul haqqah. Kalian mengenal Allah tapi belum menunaikan hak-haknya. Kalian tahu bahwa Allah lah satu-satunya pencipta langit dan bumi, seluruh alam jagat raya ini. Tetapi kalian tidak seluruhnya, seutuhnya mempercayai hal tersebut. Kalian tahu bahwa Allah lah salah satunya, satu-satunya yang wajib disembah. Maka kalian masih meremehkannya. Sudahkah solat kalian dilaksanakan tepat waktu? Atau jangan-jangan solat kalian dilaksanakan di akhir waktu? Nah, kalau seperti ini, bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa-doa kalian? Masihkah solat kalian bolong-bolong? Masihkah solat kalian ketika ada masalah? Masihkah solat kalian ketika ditimpa oleh kesulitan? Maka kalau seperti ini halnya, maka tentu doa kalian belumlah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kalian memperhatikan hak-hak fakir miskin di sekeliling kalian? Sudahkah kalian menyantuni anak-anak yatim yang ada di sekeliling kalian? Karena itu adalah hak Allah. Ketika hak Allah ini belum ditunaikan oleh hamba, maka tentu doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kalian sering menimbun-nimbun harta tanpa mengeluarkan zakatnya? Karena ini adalah hak Allah. Maka jika tidak, maka tentu doa-doa kalian belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini pula kenapa doa orang yang berpuasa di bulan Ramadan tersebut belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasu da'awatil mustajabah. Ada 3 perkara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La turaddu. Tidak ditolak. Salah satunya adalah as-shaim. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi lagi-lagi ketika misalkan hak Allah itu kita tidak tunaikan, maka tentu doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkabulkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Inilah salah satu hak Allah yang harus dipenuhi oleh setiap hamba. Sembah Allah, jangan menyekutukannya, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Kalau kita cermati ayat ini, baik dalam Al-Quran, selalu bergandengan di setiap ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Selalu bergandengan wa'budullaha wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, kemudian kepada kedua orang tua
berbuat ihsanlah. Apa maknanya? Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ketika seorang hamba menunaikan hak-haknya kepada Allah, wa'budu, sembah, tetapi tidak dibarengi dengan ihsan kepada kedua orang tua, maka ini juga tidak benar. Maka solatnya bisa saja tertolak. Kenapa? Ayat ini menjelaskan ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ihsan kepada kedua orang tua juga harus berbarengan. Ada orang luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kedua orang tua lupa begitu saja. Ini juga akan sia-sia. Jadi pada prinsipnya, tunaikan hak-hak kita kepada Allah dengan beribadah, tunaikan juga hak-hak kita kepada kedua orang tua. Karena hak kita kepada orang tua itu juga hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridho walidain. Ridhonya Allah itu terletak ketika kedua orang tua ridho, dan murkanya Allah ketika orang tua murka. Banyak sudah kisah-kisah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita rakyat begitu misalkan ridho orang tua tersebut tidak didapatkan, maka murka Allah akan datang. Ada Alqamah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda soleh yang taat, berbakti kepada ibunya, tetapi di akhir hayatnya dia tidak bisa menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak mampu dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka ketika kabar ini diketahui oleh para sahabat, maka mereka bertanya kepada istrinya, kenapa dengan Alqamah? Bahkan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada sahabat, panggil ibunya. Ketika dipanggil ibunya, ibunya tidak sudi untuk menghampiri Alqamah yang sedang sakaratul maut. Hanya ada dua kesalahan. Pertama, ketika dia menikah, dia lebih utama memberikan kain kepada istrinya dan daripada ibunya. Terlukai hati ibunya. Yang kedua, ketika Alqamah pulang, dia membawa roti. Sang ibu bertanya, wahai Alqamah anakku, apa yang Ananda bawa? Wahai ibundaku, ini adalah roti dari gandum. Bolehkah aku cicipi? Oh, tunggu dulu ibu. Ini permintaan istri ibu. Terlukailah hati ibunya. Hanya karena gara-gara ini, di akhir hayatnya, Alqamah tidak bisa menghembuskan napas terakhirnya. Sehingga pada masa itu Rasulullah mengecam, wahai ibu Alqamah, kalau juga ibu Alqamah tidak mau memberi maaf, maka kumpulkan kayu bakar, kita bakar saja Alqamah ini. Maka ketika dilantunkan, disampaikan oleh Rasulullah, teringatlah ibu Alqamah pada masa kecil si Alqamah yang begitu taat, yang begitu soleh, sehingga dimaafkan. Begitu juga dengan kisah Uwais Al-Qarni.
yang berbakti kepada ibunya yang sudah lumpuh. Tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langitan. Itulah sahabat Uwais Al-Qarni, pemuda di pinggiran kota Yaman yang tidak kenal orang. Ketika disebut namanya, orang tidak kenal. Tapi luar biasa, ketika disebut namanya, langitan akan mengenalnya. Nah, ini adalah dua kasus yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwa bakti kepada orang tua merupakan hak Allah yang harus dipenuhi. Sudahkah kita penuhi hak-hak Allah terhadap kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya? Momen bulan Ramadan barangkali bukti bakti kita, beri sesuatu yang bisa menggembirakan kedua orang tua. Jika tidak, maka bisa saja memang doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.